Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Untuk kali ini saya menghadirkan sebuah cerita selingan ya teman-teman. Mungkin untuk kelanjutan kisahnya Asep, saya akan usahakan besok bakal menguploadnya. Jadi daripada tidak ada uploadan sama sekali, saya membuat kisah kali ini. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Jerry yang memiliki kisah spesial dengan bundanya sendiri. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu papanya Jerry ini pergi dinas keluar kota selama seminggu. Rumah menjadi sepi, hanya tinggal ia berdua bersama bundanya. Seperti pagi-pagi biasanya, bundanya menyapu lantai dan mengepel rumah. Jerry yang duduk sambil menonton TV kembali iseng dengan tak mau menaikkan kaki. Bundanya yang menyaksikan ulahnya itu langsung mengomel. Dan ia mengeluarkan jurus mencubit Jerry. Jerry yang menerima hal itu tentu tak tinggal diam. Akhirnya bundanya menyerah dan meminta Jerry menghentikan ulahnya. Jerry pun berhenti. Lalu ia bersandar di kursi. Akhirnya dari kejadian iseng itu mereka melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan. Dan ternyata bundanya terima kasih kepada Jerry. Ternyata ia rela melakukan itu karena sudah tidak tahan lagi. Sudah setahun ini bundanya tidak mendapatkan kebutuhan pribadi yang cukup dari papanya Jerry. Sempat terpikir oleh Jerry bagaimana kalau nanti bundanya positif akibat kejadian barusan. Namun karena sudah kepalang tanggung, Jerry mengesampingkan hal tersebut. Yang penting keinginannya bisa terwujud. Perkara positif atau tidak itu urusan nanti. Yang penting ia ingin mendapatkan pengalaman dari bundanya yang cantik berdarah Pakistan itu. Setelah lebih tenang, Jerry mendongakkan kepalanya sedikit sambil menatap wajah bundanya. Jerry melihat ia begitu bahagia sekali, terbukti dengan tatapan matanya yang berbinar-binar melihat putranya berhasil memberikan kebutuhan pribadinya. Entah kenapa dalam cara seperti itu, rasa sayangnya pun muncul terhadap bundanya sendiri. Ia seakan tidak ingin melepaskan bundanya tersebut
ia ingin memiliki bundanya seutuhnya. Setelah acara selesai, mereka pun bergegas untuk membersihkan diri lalu keluar berbenah dan beraktivitas seperti biasanya. Semenjak peristiwa itu, Jerry bagaikan keterusan melakukan dengan bundanya. Hampir setiap hari, mereka melakukannya layaknya pasangan. Bahkan ketika papanya berada di rumah, seringkali di waktu malam ketika selesai dengan papanya, Bunda Cherry seringkali menuju ke kamarnya dan mengajak, karena ia beralasan papanya tidak mampu memberinya kebahagiaan yang maksimum seperti yang biasa dia dapat dari Jerry. Ia pun senang mendengarnya, dan selanjutnya mereka akan melakukannya sampai menjelang pagi, dan bundanya akan kembali ke kamarnya agar papa tidak curiga. 4 bulan sudah mereka berdua menjalani hari-hari penuh dengan cinta. Selain menjalani hubungan spesial dengan bundanya, Jerry tetap belajar untuk mempersiapkan diri masuk PTN. Bahkan ketika habis berbagi, Jerry selalu mendapat semangat untuk giat belajar agar cita-citanya tercapai. Hari itu, di waktu malam, tibalah saatnya pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Malam itu mereka melakukannya lagi sampai pagi karena papanya sedang berada di luar kota. Akhirnya setelah selesai, mereka pun tidur. Dan keesokan harinya saat sarapan bersama, Jerry bertanya pada bundanya tentang papanya. Bundanya hanya bereaksi santai bahwa itu adalah urusannya dan Jerry tidak perlu pusing. Intinya, ia punya cara untuk meyakinkan papanya supaya percaya bahwa itu dari papanya, walaupun sejatinya itu adalah ulahnya Jerry. Ia pun lega dan bisa berfokus untuk menghadapi masa perkuliahan yang sebentar lagi akan tiba. Beberapa bulan kemudian, Jerry pun mulai kuliah dengan menyandang status sebagai seorang mahasiswa baru. Semua masa orientasi sudah ia lalui dan sekarang sudah mulai disibukkan dengan kegiatan perkuliahan. Menjadi mahasiswa membuatnya harus pintar membagi waktu antara perkuliahan dan urusan rumah, karena saat itu kandungan bundanya juga semakin membesar dan papanya meminta Jerry untuk menjaga bundanya ketika dia tidak ada di rumah. Jerry pun menyanggupinya dan berusaha untuk selalu memperhatikan bundanya di sela-sela kesibukan. Setelah 9 bulan mengandung, akhirnya melahirkan putra kembar tepat di usianya ke-40 tahun. Papanya pun menyambut kelahiran tersebut dengan sukacita karena setelah 19 tahun akhirnya ia bisa memiliki momongan lagi di usianya yang ke-42 tahun. Putra tersebut diberi nama Brando dan Nicholas. Jerry sendiri bahagia karena dapat menjadi kakak sekaligus ayah bagi kedua adik kembarnya. Fisik mereka juga terlihat tampan, khas peranakan Tionghoa Pakistan. Jerry pun berniat memberi bundanya lagi. Ia ingin memiliki sebanyak-banyaknya dari wanita cantik keturunan Pakistan yang telah melahirkannya 19 tahun yang lalu. Ia sudah mengutarakan niatnya pada bundanya, dan bundanya pun tersenyum dan menjawab, "Tunggu Brando dan Nicholas agak besar dulu, baru ia akan bersedia dapat lagi dari Jerry." Jerry pun sudah tidak sabar lagi menunggu saat itu, dan semoga hal tersebut dapat menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.